Selamat pagi semuanya. Pagi ini kita bersama renungan pagi. Kali ini Pastor Ruby keluar ya, bisa pulang dari Kanada karena Pastor Ruby pergi ke Kanada menjenguk ayah dan ibunya. Menjenguk ayahnya 2 minggu, tapi lebih untuk 2 minggu dan 2 minggu, jadi 1 bulan ya, karena mesti di pandemi 14 hari ya, jadi 1 bulan ya. Jadi pulang dari Kanada masih di isolasi selama 14 hari. Terima kasih Tuhan, sekarang Pastor Ruby sudah kembali, jadi damai ya, sudah di isolasi ya, jadi bisa kembali ini seperti biasa, stabil ya. Kita juga sekarang membahas bilangan pasal 36 yang terakhir. Pagi ini yang khotbah ada Pastor Joshua. Kita membaca bilangan pasal ada pengharapan. Saya juga ada pengharapan dan membahas dan juga tertuju pada Tuhan, dan Tuhan menghitung kita dan generasi yang baru yang ini masuk ke Kanaan. Joshua dan Caleb berdua termasuk generasi yang dahulu. Hanya 2 orang ini yang boleh masuk, yang semuanya tuh akhirnya gugur di padang gurun. Dia mesti mengingat pengajaran di padang gurun dan juga sekarang masuk. Dan pasal yang terakhir yang bagaimana? Jadi mungkin kita akan mengharapkan sesuatu yang sangat kudus ya, yaitu seperti keluar dari Mesir yang sangat tinggi. Kemuliaan Tuhan turun di dalam kemah. Di pasal 36 bagaimana? Tapi kita merasa sepertinya bukan satu kitab yang sangat kudus yang sangat tinggi kekudusannya ya, tapi ini firman ini sangat dunia ya, bumi. Jadi situ membahas tentang anak-anak perempuan dari Zelofehad ya, bagaimana kita membahasnya. Ini ada terakhir ya dari bilangan ini, yang kita lihat itu adalah yang terakhir ya. Sebenarnya yang terakhir itu bagaimana? Itu satu kenyataan yang sangat nyata ya. Dan setiap suku milik pusakanya apakah akan berkurang? Ya, karena milik pusaka Zelofehad itu karena suku dari Malaysia. Dan sekitar tanah dari Malaysia akan diberikan kepada kelima anak gadis ini, dan anak gadis ini menikah, permasalahan mereka. Jadi suku Malaysia itu milik pusakanya akan terganggu, mungkin akan berkurang. Jadi kalau sejarah begini berjalan terus bagaimana? Maka akan lebih sedikit, tambah sedikit akan kacau. Bagaimana melakukannya ya? Maka menghadapi semua yang sangat duniawi ini, ada masalah.
tapi Tuhan ada jawabannya. Saya memberikan tema buat pasal ini sangat sulit. Jadi setiap tema itu sangat sulit, tidak bisa untuk menunjukkan arti maknanya. Jadi bersuka sudah hidup di bumi, tapi di dalam. Sepertinya pangeran dan putri ya menikah happy ending, terakhirnya happy ending. Mereka tuh berbahagia hidup bersama. Sebenarnya iya. Firman ini membicarakan mereka tuh hidup bahagia dan hidup. Tapi juga tidak bisa menunjukkan satu kebenaran. Di sisi satu kebenaran. Di satu sisi ini mereka taat. Di sisi yang satu Tuhan mempunyai kasih karunia dan ada kebenaran. Jadi untuk satu tema yang sempurna ya taat di dalam kebenaran, di dalam kasih karunia dan kebenaran, bahagia dan hidup terus. Ya, ini ada generasi yang baru meninggalkan padang gurun, meninggalkan dataran Moab, masuk ke tanah Kanaan, masuk ke kemuliaan Tuhan. Dan mereka bagaimana berhidup terus ya, generasi yang baru meninggalkan kehidupan padang gurun. Tuhan dengan awan membimbing mereka dan pemimpin juga berubah, semuanya dirubah dan mereka ingin mulai menyeberang sungai Yordan memasuki ke tanah perjanjian. Di dalam tanah perjanjian ini mereka memulai suatu kehidupan yang baru, yaitu kehidupan yang damai. Jadi kehidupan baru ini kan seterusnya bagaimana? Nah, di sini firman Tuhan ingin memberitakan dengan ini, yaitu firman ini adalah yang terakhir dan juga awal dari permulaan, yaitu awal permulaan kehidupan baru, yaitu generasi yang baru, kehidupan yang baru, dan juga memberitahukan di dalam kehidupan di dalam tanah perjanjian dan bagaimana mereka hidup di tengah-tengah mereka ya. Jadi mereka sebagai satu peralatan, satu contoh. Jadi bagaimana melakukannya? Taat di bawah kebenaran Tuhan, dan Tuhan adalah kasih karunia dan kebenaran, dan akan bahagia hidup. Itu satu hal yang baik ya. Jadi saya melihat itu spirit dari Tuhan. Jadi kita melihat firman Tuhan. Saya membagi 3 tema. Ayat 1 sampai 4 yang dari satu tema. Tema pertama. Makit ya, mendekatlah kepala-kepala kuat dari kaum Bani Gilead bin Makit bin Manasyet sampai kepada ketua kepala-kepala puak. Dan milik pusaka Manasyet itu apakah akan berkurang? Mereka ada masalah ini, dan mereka berkata,
Kata mereka ayat 2, Tuhan telah memerintahkan Tuanku untuk memberikan tanah itu kepada orang Israel sebagai milik pusaka mereka dengan membuang undi, dan oleh Tuhan telah diperintahkan kepada Tuanku untuk memberikan milik pusaka Zelofehad saudara kami kepada anak-anaknya perempuan. Tetapi seandainya mereka kawin dengan salah seorang anak laki-laki dari suku lain di antara orang Israel, maka milik pusaka perempuan itu akan dikurangkan dari milik pusaka bapak-bapak kami dan akan ditambahkan kepada milik pusaka suku-suku yang dimasuki, jika akan dikurangkan dari milik pusaka yang diberikan kepada kami. Jadi milik pusaka adalah ya Tuhan yang memberikan. Jadi yang Tuhan yang memberikannya. Dan semua milik pusaka juga Tuhan yang berikan. Dan Tuhan membimbing mereka masuk ke tanah perjanjian, dan mereka sudah memberi milik pusaka setiap tanah yang Tuhan yang berikan. Dan jika Zelofehad anaknya perempuan mendapatkan tanah perjanjiannya, jika mereka menikah tidak dengan suku mereka sendiri, jadi milik pusakanya akan berkurang. Jadi tanah itu kan mengikuti anak perempuannya. Tapi ini tanah ini Tuhan memberikan menjadi milik pusaka milik Manasye. Tapi mereka sudah menerima. Dan sana perempuan dan menikah kepada suku Yehuda, orang Yehuda. Jadi maka tanah ini mengikuti ahli waris ke Yehuda. Jadi menjadi satu pemasaran. Jadi di ayat 4. Maka apabila tiba tahun Yobel bagi orang Israel, milik pusaka perempuan itu akan ditambahkan kepada milik pusaka suku yang akan dimasukinya dan akan dikurang dari milik pusaka suku nenek moyang kami. Dan di sini kedua-dua kali milik kami akan berkurang. Ya. Milik. Jadi milik yang didapatkan dari Tuhan, tanah ini akan berkurang. Dan seandainya menikah kepada Benyamin yang akan ikut ke sana, jadi seperti tahun Yobel sampai di tanah Yehuda ya, sampai ke suku Yehuda, karena perumpamaan ini ya, anaknya nikah ke sana, mereka mengikuti ahli waris. Mereka tuh ingin meninggalkan nama orang tuanya. Jadi Tuhan memberikan karunia, memberikan kepada mereka karena anak perempuan mendapatkan ahli waris. Anaknya, ibunya ada mempunyai kepercayaan tinggi. Sebab dia tinggal di padang gurun, tapi dia tidak dengan Korah dengan satu kelompok. Dan ini bagaimana? Maka mereka datang mencari Musa di pasal 27. Dan Musa menanya kepada Tuhan, dan Tuhan berkata ada kebenarannya. Maka anak perempuan memiliki ahli waris jika dia tidak punya saudara laki-laki. Jika ayahnya tidak punya anak laki-laki, jadi perempuan boleh memiliki milik pusaka. Jadi yang mendapat ahli waris yang dekat dengan saudara, yang paling dekat ya. Jadi mereka mendapatkan tanah ini. Jadi nyata jika mereka menikah kepada suku lain, maka tanah milik pusaka itu akan milik kepada. Dan mereka berkata seperti tahun Yobel, yaitu suatu peraturan yang dari Tuhan, setiap warisan harus kembali. Kami karena di sini karena ahli waris ini karena sudah dibeli.
Jadi seperti orang yang mendapatkan ahli waris seperti makir ya, makir misalnya, karena ini menjual tanahnya dijual kepada suku Yehuda dan tiba tahun Yobel semua tanah yang dijual dan akan dikembalikan kepada makir, tidak jadi milik Yehuda, masih tetap milik Malaysia. Ini semua yang perintahkan Tuhan, semua yang Tuhan berikan kepada setiap suku. Jadi seperti ini Tuhan memberikan kepada kita setiap orang, ke setiap keluarga. Ya Tuhan berkenan memberikan padamu, Tuhan berikan padamu, tidak boleh dikurangi. Kita mesti ingat, yang Tuhan berikan padamu tidak akan berkurang. Dan seandainya generasi keturunan kamu tidak baik ya menjualnya, dan di tahun Yobel juga akan kembali. Kayak ini kenyataan dalam Zelofehad tidak bisa dipakai. Jadi Tuhan mengatakan yang di tahun Yobel mesti kembali. Jika anaknya Zelofehad menikah sama suku yang lain sampai tahun Yobel, perumpama Zelofehad anaknya begini-begini juga tidak baik ya, dijual kepada orang dan tanah milik pusaka dijual kepada orang lain. Dan perumpamaan nikah sama suku Yehuda dan anak-anaknya juga tidak baik ya, dan tanahnya dijual kepada Issakhar suku, dan sampai di tahun Yobel tanah ini bagaimana? Jadi mesti kembali ke suku mana? Jadi mesti kembali ke tanah Yehuda. Karena suku Yehuda tuh melalui anak perempuan ini mendapatkan milik pusaka. Jadi tidak kembali ke suku Manasye. Ini dari arti dari ayat keempat. Jadi sini memberitahukan satu hal. Tuhan di kemuliaan yang Tuhan berikan kepada kita apakah akan berkurang? Jadi termasuk terhadap orang Israel ada tanah milik pusaka, tanah yaitu bagiannya akan berkurang. Tapi kita melihat bagaimana Tuhan menjawab. Ayat 5 sampai 9. Dan Tuhan ada kasih karunia dan kebenaran. Dan dia akan memperbaiki yang mengatur ya. Kita melihat tuh sifatnya Tuhan di pasal 27 di saat Zelofehad menanya kepada Musa menanya kepada Tuhan, dan Tuhan berkata tuh apa yang mereka ucapkan benar. Maka Tuhan memberi kasih karunia, anak perempuan boleh memiliki milik pusaka ya Pak. Kasih sana bersukacita senangnya karena anak-anaknya perempuan itu belum menikah, maka mendapatkan milik pusaka. Jadi mereka kepala puak melihat anak-anak perempuan ini mendapatkan milik pusaka, dan mereka lagi pacar sama suku Yehuda, dan anak perempuan kedua berpacaran dengan Issakhar, pacaran gitu. Wah, 5 gadis ini. Dan kita bagaimana? Jadi mendapat satu permasalahan. Musa masih di sini, kita menyuruh Musa menyelesaikan permasalahan ini. Maka mereka datang mencari Musa. Dan di sini kita melihat satu hal, mesti memulai satu kehidupan baru. Bagaimana taat
taat di bawah kasih karunia Tuhan dan kebenarannya, dan kita mesti menanya. Jadi ini ada beberapa kepala puak ya, makir ya, kepala puak dari Malaysia. Dan mereka tuh Musa memberikan kasih karunia, Tuhan memberikan kasih karunia. Mereka ada satu permasalahan, dan bagaimana melakukannya. Ada permasalahan maka mereka menanya kepada otoritas ya. Itu satu kehidupan baru dengan ini. Taat mesti nanya. Ada permasalahan boleh nanya. Dan saya memikir sampai sini saya sangat kesal. Tapi saya punya banyak staf tuh ada permasalahan tidak nanya, selesaikan sendiri, dan merasa dengan selesaikan dengan begini sudah cukup. Jadi jangan merepotkan, jangan membuat Simu repot ya, atau jangan merepotkan Pastor Joshua, dan mereka tuh akan takut. Saya ada permasalahan ini sampai di Pastor Joshua sama Simu. Dan Pastor Joshua sama Simo akan repot. Apakah mereka tidak suka dengan saya? Dan ini setelah ini saya menyelesaikan permasalahan ini. Dan saya memberitahukan kepada Pastor Joshua dan Simo. Dan memberikan catatan hitam kepada staf ini. Jadi Pastor Joshua terhadap staf ini tidak baik. Maka staf ini akan benci atau marah sama saya. Lebih baik kita tidak usah dilakukan. Jadi kita dengan gelap ya, maksudnya selesaikan. Kita bisa menyelesaikannya. Saya kenal Pastor Joshua sama Simo. Mereka pasti akan melakukan dengan begini. Jadi maka saya melakukannya dengan begini. Pasti tidak ada kemungkinan tidak ada masalah. Dan di dalam 20 tahun ini kita menghadapi permasalahan seperti ini. Apakah dengan ini taat? Sebab ini adalah takut. Sebenarnya kita tuh banyak mengalami ketakutan, tekanan dari ketakutan. Kita tidak punya kepercayaan tinggi, punya rasa takut. Jadi saya tuh mendengar jangan merepotkan Pastor Joshua dan Simo. Jangan membuat mereka tuh tidak bersuka cita. Mereka kita selesaikan. Tapi kalian melakukan tambah tidak beres. Dan orang lain melihat, kenapa Pastor Joshua dan Simo tidak membereskannya. Semua tahu, cuma saya sama Pastor Joshua dan Simo tidak tahu. Ya, banyak yang berkata Pastor Joshua sama Simo ada masalah karena sebenarnya kami itu tidak jelas, tidak tahu. Jadi kehidupan baru memasuki ke tanah perjanjian. Dan beberapa kepala puak ini sangat pintar. Ada masalah langsung ambil waktu yang cepat waktu. Jika sekarang tidak menanya kepada Musa, tidak bisa nanya lagi. Sampai generasi yang lalu kita nanya kepada Joshua karena Joshua akan sibuk dengan perang. Jadi Musa tuh menutup satu perintah. Jadi cepat-cepat nanya kepada Musa. Jadi mereka tuh mumpung Musa masih di sini, cepat nanya kepada Musa. Ini dua ayat ini. Jadi saya tuh melihat Tuhan ada kasih karunia. Tuhan akan mengaturnya. Semua yang Tuhan bicara kepada Musa memberi kasih karunia. Jadi suku Malaysia itu merasa ada satu permasalahan. Mereka tuh khawatir milik pusaka mereka ada berkurang, maka cepat untuk menanyakan hal ini. Dan Tuhan tuh mulai lagi mengatur peraturan ini. Dan peraturan yang pertama adalah peraturan yang kasih karunia, yang kedua ada kebenaran. Tuhan ada kasih karunia dan kebenaran.
Dan Tuhan berkata kepada Musa, dan lalu Musa memerintah kepada orang Israel sesuai dengan titah Tuhan. Perkataan suku keturunan Yusuf itu benar. Inilah firman Tuhan, diperintahkan Tuhan mengenai anak-anak perempuan Zebulun bunyi. Inilah yang diperintahkan Tuhan mengenai anak-anak perempuan Zarefat, membunyinya, mereka boleh kawin dengan siapa saja yang suku kepala mereka, asal mereka kawin di lingkungan salah satu kaum dari suku ayah mereka. Satu suku ayah, satu suku. Ya, artinya satu keturunan keluarga ya. Satu suku banyak keluarga ya. Kita lihat tuh suku Lewi, ada Hilani, Lehola, Menani, Horab ya. Tidak ada perbedaan dari keluarga. Ya, satu suku, satu puak ya. Dan itu kebenaran firman Tuhan keluar. Dulu tidak membahasnya karena ada kasih karunia boleh mendapatkan milik pusaka. Tapi di sini mesti menikah satu suku. Jadi dengan ini milik pusaka bangsa Israel tidak dari suku lain ke suku lain lagi. Sebab milik pusaka tidak boleh beralih dari suku ke suku, tetapi orang Israel harus masing-masing memiliki milik pusaka suku nenek moyangnya. Jadi setiap anak perempuan di antara suku-suku orang Israel yang telah mewarisi miliknya pusaka haruslah kawin dengan seorang dari salah satu suku kaumnya, termasuk dari suku ayahnya. Karena milik pusaka tidak boleh beralih dari satu suku ke suku, tetapi orang Israel harus masing-masing memegang milik pusaka milik nenek moyangnya. Jadi di sini yang tema 2 Tuhan menetapkan. Jadi mereka mesti menikah satu suku. Maka milik pusaka boleh kembali kepada mereka. Mereka bisa mendapatkannya. Jika mereka tidak menikah dengan satu suku, mereka tidak menerima milik pusaka ini. Jika mereka ingin menerima milik ini, buat meninggalkan nama untuk ayahnya, maka mesti menerima milik pusaka yang mesti satu persyaratan, mesti menikah dengan satu suku. Jadi bisa menjaga milik pusaka setiap suku. Jadi milik pusaka dari Manasye tidak akan ke suku Yehuda dan Manasye. Jadi anak perempuan boleh menerima milik pusaka jika ayahnya tidak punya anak laki-laki. Jadi ayahnya tidak punya anak laki-laki, maka anak perempuan boleh memiliki milik pusaka. Di dalam pernikahan ada satu persyaratan. Jika mendapatkan milik pusaka, mesti menikah dengan satu suku. Jadi tidak boleh menikah dengan suku lain. Ya. Jika itu mereka tidak akan mendapatkan milik pusaka. Jadi kebenaran ini mereka tuh mesti menjaga satu sukunya. Jadi seperti tahun Yobel datang, jadi milik pusaka ini jadi boleh kembali kepada milik sendiri menjadi suku ini, bukan karena perkawinan. Jadi tanah milik pusaka ini keluar, ya sudah dijual ya. Jadi tahun Yobel bisa ditebus. Jadi dengan terus begini suku milik pusaka seluruh Manasye tidak akan berkurang. Jadi 12 suku di dalam
ini tidak akan berkurang. Mereka tetap menjaga milik pusakanya. Tuhan ada kasih karunia dan juga kebenaran. Kita sudah membahasnya. Jadi seperti suku Manasye, nggak ada permasalahan. Permasalahan mereka tuh sudah diselesai. Ini di tema kedua. Ini sampai ke tema 3. Tapi bahasa ini sampai ke dalam anak Yerefehat. Saya sangat senang sama anak suku Yehuda yang ganteng itu. Ini saya pasal sama dari suku Isakhar ya. Dan bagaimana? Dan anak-anak ini mesti mengambil keputusan sendiri. Jadi pernikahan. Jadi satu ketetapan pernikahan dia sangat duniawi sampai ke tanah perjanjian. Di dalam tanah perjanjian anak Serafehat boleh mendapatkan milik pusaka, meninggalkan nama untuk ayahnya karena orang tuanya punya kepercayaan tinggi, maka mendapatkan milik pusaka dan bagikan milik pusaka pada mereka. Di dalam ini mereka mendapatkan milik pusaka. Dari pernikahan mereka tuh bagaimana? Dan mereka tuh mesti menikah kepada satu suku. Tidak boleh menikah kepada suku yang lain. Jika menikah kepada suku yang lain tidak bisa mendapatkan milik pusaka. Dari sini mereka bisa mengambil keputusan. Mereka boleh mengambil keputusan menikah kepada suku yang lain. Tapi keinginan hati Tuhan, kamu ingin supaya kamu mendapatkan milik pusaka. Jadi Tuhan berkata kamu hanya boleh menikah kepada sesama suku. Jadi keinginan hati Tuhan, bimbingan Tuhan begini. Tuhan terhadap beberapa perkawinan beberapa anak ini dengan ini. Jadi mesti membimbing mereka menikah kepada setiap suku yang sama. Dan sebagai setiap suku yang milik pusakanya, supaya Tuhan memberikan milik pusaka kepada kedua belas suku ini tidak berkurang sampai selama-lamanya. Ini semua keinginan Tuhan. Tetapi anak Yerefehat boleh melakukan dengan ini. Saya mempunyai pemilihan untuk perkawinan. Tapi Tuhan juga mempunyai kuasa memberkati kamu. Tidak. Kamu menjalan dengan jalan kamu sendiri. Kamu tidak mendapatkan milik pusaka. Tidak akan mendapatkan satu kemuliaan. Jika ingin mendapatkan tanah perjanjian, kamu mesti dalam pernikahan kamu mesti mengikuti Tuhan, mesti taat atas bimbingan Tuhan, atas keinginan hati Tuhan. Jadi mesti taat dengan kasih karunia Tuhan dan kebenaran. Dan sini saya melihat satu tema. Jadi dalam Roh Kudus yang diinginkan di dalam pernikahan ini, dalam pemilihan itu akan lebih besar, yaitu harganya. Jika kamu memilih perkawinan kamu sendiri, kamu tidak mengikuti bimbingan Tuhan, kamu tidak bisa menerima tanah perjanjian Tuhan. Dari sini kita melihat kita saudara-saudara semua, jika kita menikah, kita mesti menikah orang yang di dalam Kristen ya, yang di dalam Tuhan. Jika kalian tuh memilih orang yang bukan Kristen,
Kamu tidak bisa membawa kemuliaan yang Tuhan berikan padamu datang kepada Tuhan, tidak bisa dibawa. Jangan kamu mengikuti keinginan hati Tuhan, mengikuti kemuliaan Tuhan yang Tuhan berikan padamu. Dan kita melihat tuh Selofehad, berapa anak perempuan Selofehad. Ayat 10 sampai 20. Dan Tuhan seperti yang diberikan Tuhan kepada Musa, demikian diperbuat anak-anak perempuan Selofehad, ya. Maka kelima anak Selofehad kawin dengan anak-anak laki dari pihak saudara-saudara ayah mereka yang sangat dekat, ya, itu saudara-saudara ayahnya, ya. Jadi masih abang sepupu gitu, ya. Mereka kawin dengan laki-laki kaum Bani Manasseh bin Yusuf, sehingga milik pusaka mereka tetap tinggal pada suku kaum ayahnya. Itulah perintah dan peraturan yang diperintahkan Tuhan kepada orang Israel dengan perintah Musa di dataran Moab di tepi sungai Yordan dekat Yeriko. Dan semua perintah yang Tuhan berikan dan mereka melakukannya. Dan apa yang diperintahkan Musa, anak perempuan Selofehad, mereka menikah dengan saudara-saudara ayahnya dan mereka taat, dan kita juga melihat dan mereka tuh bersuka cita hidup. Dan ini berkata bagaimana Tuhan memerintahkan kepada Musa, dan mereka tuh melakukannya, dan mereka menikah dengan saudara ayahnya dan kaum Bani Manasseh. Mereka pusaka mereka tetap tinggal pada suku kaum ayahnya. Itulah perintah dan peraturan yang diperintahkan Tuhan kepada orang Israel dengan perantara Musa di dataran Moab di tepi sungai Yordan dekat Yeriko. Saudara-saudara semua, jika kamu bisa seperti anak Selofehad, seperti anak perempuan Selofehad, ya, dan anak perempuan melakukannya, dan semua kehidupan mereka semua tuh menerima dengan perintah yang Tuhan perintahkan, dengan semua rencana Tuhan itu terjadi. Jadi tanah milik pusaka Manasseh itu tidak berkurang di dalam ini. Jika kita taat kepada Tuhan di dalam dataran gitu, ya, kita menghitung ada yang cacat tidak baik. Dan sepertinya pertama mereka datang mencari, berkata kepada Musa, dengan milik pusaka ayah saya tidak mendapatkannya. Tapi Tuhan ada kasih karunia, dan Tuhan memberikan kasih karunia sudah mendapatkan. Jadi kebenarannya bagaimana, dan apakah tanah milik pusaka akan sampai ke tempat lain, dan Tuhan ada kebenaran. Jadi Selofehad mesti taat kepada Tuhan. Suku Manasseh itu taat kepada Tuhan. Semua tuh taat kepada Tuhan, mencari Musa, dan Tuhan berkata, Tuhan ada kasih karunia dan kebenaran, dan mereka mendengar dan mengikuti dengan ini. Dan juga pernikahan mereka, dan mereka juga mengikuti keinginan Tuhan berjalan. Dan saya juga melihat tuh banyak saudara-saudara semua benar mengikuti keinginan hati Tuhan, seperti Pastor Lien. Jadi pernikahan yang besar itu mengikuti Tuhan. Saya memberitahukan menikah tidak baik, jangan menikah.
Dan saya berkata dalam satu contoh, dan kita menjadi Chow Lam ya, dan menikah sama Mr. Mo ya. Mereka tuh dulu tinggal bersama, dan kehidupan mereka tuh sangat kacau. Dan Chow Lam juga sudah memberitakan kesaksian kehidupan mereka, dan mereka tuh hidup bersama, dan mereka tuh sudah percaya Tuhan Yesus. Dan saya berkata, kalian tidak boleh hidup bersama gitu tanpa ada ikatan pernikahan, mesti menikah. Ada satu persyaratan. Jadi Mr. Mo dengan istri yang dahulu belum cerai, hanya pisahan jam berapa tahun. Jadi satu persyaratan. Jadi Mr. Mo mesti menikah sama kamu, dan mesti ngomong dahulu dengan istri yang dahulu. Dan bagaimana tuh istri yang dahulu akan kembali baik jika tidak setuju. Jadi Mr. Mo baru dilepas dan melakukan perceraian, dan boleh menikah dengan Chow Lam. Dan kalian Chow Lam kamu bisa, dan Mr. Mo kamu bisa. Dan mereka berkata bersedia taat. Waktu itu anaknya sudah ada, dan Mr. Mo mencari istri yang dahulu. Dan akhirnya bagaimana? Jawabannya kalian sudah tahu. Dan Mr. Mo dan Chow Lam itu hidup dengan sukacita dan bahagia, taat kepada Tuhan. Amin. Dan juga bapaknya Chow Lam ada satu permasalahan, dan mereka suami istri datang membantu. Bapaknya meninggal, sangat sulit. Mr. Mo ke sana bersama dengan Chow Lam untuk menahan. Terima kasih Tuhan, kita tetap mengikuti Tuhan. Amin. Dan berkata kepada saudara-saudara yang di samping kamu, taat di dalam kasih karunia dari Tuhan, bahagia di dalam Tuhan, jalan terus. Dan kita bersama bagi berdiri, kali kita dalam Tuhan, kita penuh kasih karunia Tuhan yang penuh kebenaran, dan kita memujinya. Haleluya.
Haleluya. Kita tepuk tangan bagi Tuhan kita. Haleluya. Tuhan, kami memuji-Mu, kami terima kasih. Tuhan penuh maaf, mengasihi, kamu selalu mengasihi. Tuhan, kami datang hadapan-Mu. Kami berkata kami sambil mengikuti-Mu. Kami tahu kami begitu sangat terbaik. Kami ini dalam kehidupan kami, menuntun kami setiap kami dalam jalan ini, kami selalu mengikuti-Mu. Tuhan, kami memuji-Mu, kami berterima kasih. Haleluya. Tuhan, kami berterima kasih. Tuhan, sangat kasih karunia-Mu. Kamu setiap hari, setiap menit, setiap detik, kami merasakan kasih karunia-Mu. Karena saudara-saudara semua kita di sini, kita berkata percaya, kita berkata pada Tuhan, Tuhan, kami mengasihi-Mu. Tuhan, kami berterima kasih. Terima kasih.
Kau memberikan kami kasih karunia pada kami, dan setiap kami di dalam kasih karuniamu. Engkau yang baik, kasih karuniamu bersama kami. Tuhan, kami berkasih memujimu. Tuhan, kami berterima kasih memujimu. Tuhan, kami berterima kasih. Engkau Tuhan yang menjaga kami, mengerti kelemahan kami. Kamu tahu, Tuhan yang tahu kebutuhan kami. Kamu melihat tuh janda dan anak yatim. Engkau juga memahami. Bukan hanya semua ini, semua Tuhan yang berikan. Engkau yang Tuhan yang membimbing kami di dalam kehidupan ini. Engkau bersama kami. Bangsa Israel dalam padang gurun ini, Engkau juga menemani mereka, dan juga Engkau menemani kami setiap orang, dan Engkau bersama kami semua. Engkau melihat dalam dan setiap tidak tahu di mana, dan itu dalam ini dimanapun kami, Tuhan Engkau tahu, Engkau menjaga kami. Saudara-saudara semua, jika di saat ini Engkau mempunyai satu permasalahan yang sulit, Engkau datang dan percaya pada Yesus, dan Yesus, kami bersedia menyerahkan kesulitan kami kepadamu, kesulitan kami kepadamu. Dan Engkau bagaimana di dalam padang gurun membimbing bangsa Israel, dan sekarang membimbing untuk menyeberangi sungai Jordan dengan tanah perjanjian ini, dan sebenarnya menyeberang sungai Jordan. Dan Tuhan, kami melihat Engkau yang Engkau berikan pada setiap suku ini milik pusaka, tidak berkurang, tidak berkurang. Ini adalah kepercayaan Tuhan. Iya, Engkau memberi kemudahan kepada kami, tidak berkurang. Engkau menjaga kami setiap kami tahu yang Engkau berikan sangat baik. Kami melihat itu dalam bilangan yang menjadi milik pusaka itu tidak berkurang dan tidak banyak. Biarpun tidak ada anak laki-laki, anak perempuan juga satu milik pusaka. Dan Tuhan memberikan saya dalam kehidupan saya, Tuhan memberikan saya banyak berkat ya. Saya hanya melihat tuh yang di depan mata saya, satu kepercayaan. Seperti firman yang Tuhan berikan pada kita, takut akan memberikan satu karunia. Seperti dalam dunia ini, seperti dalam keadaan Hong Kong ini, kita banyak yang kehilangan pekerjaan. Di depan tidak ada pengharapan. Tuhan yang berikan kepada kita tidak berkurang. Kita desanya kita banyak takut yang menyerang kita dalam ketakutan ini, pergi meninggalkan kita. Saudara-saudara semua banyak itu dalam kekhawatiran, ketakutan. Kita juga bersama untuk membuka murid kita untuk berdoa kepada Tuhan. Kita kekhawatiran, ketakutan kita serahkan pada Tuhan. Dan kemudian Tuhan itu diberikan pada kita. Kita akan berkurang. Kita bersama lagi berdoa. Kita dalam kemuliaan Tuhan. Kita di dalam Tuhan itu, Tuhan berikan kepada kita itu tidak akan berkurang. Kita berdeklarasi berdoa. Semua kekhawatiran ini kita ambil keluar. Dalam kerjaan kamu yang akan dipecat. Semua pekerjaan saya tidak akan mengganggu semua kehidupan saya. Dan membuahkan satu jalan semua untuk kehidupan kamu dalam suami, istri, dan juga anak-anakmu. Kita jangan melihat keadaan sekarang ini. Tuhan akan memberkatimu. Kita kamu berdoa dengan berdoa bahasa roh, juga berdoa dengan bahasa. Jadi kita melihat semua kekuatan kita. Tuhan, kami berterima kasih memujimu. Kami tidak menjadi milik kami sendiri.
Tuhan, kami memuji-Mu. Tuhan, kami hidup dalam roh. Kami memuliakan nama-Mu. Terima kasih Tuhan, Engkau memperhatikan kami. Engkau menjaga milik pusaka kami tidak berkurang. Kami mendapatkan satu permasalahan, kami menanya padamu. Dan selanjutnya bagaimana kami melakukan apa yang Kau berikan kemuliaan pada kami, bagaimana kami melewatinya. Tuhan, kami datang menanya kepadamu. Tuhan, kami berterima kasih. Engkau adalah batu karang yang kuat, tidak pernah bergoyang. Tapi sekarang kami menghadapi permasalahan kami tidak tahu bagaimana. Tuhan, kami datang untuk bertanya kepadamu. Tuhan, Engkau Tuhan yang menjaga kami. Perekonomian kami sangat sulit, dipecat. Kami untuk membayar iuran rumah tidak bisa. Bagaimana kami? Jalan selanjutnya kami bagaimana? Tuhan, kami datang bertanya kepadamu. Tuhan, kemuliaan-Mu. Kemudian kami mesti berakhir lebih banyak sampai di dalam setiap dunia. Kami tidak bisa open share ya. Kami tidak ada anak rohani, kami itu tidak bisa apa yang kami bisa lakukan. Dan keluarga kami yang sakit, kami tidak berdaya. Mereka sangat menderita. Dan jalan selanjutnya kami bagaimana melakukannya. Tuhan, kami datang bertanya kepadamu. Tuhan, Engkau adalah Tuhan yang tidak berubah. Di saat kami taat, dikasih karunia-Mu, di dalam kebenaran-Mu kami ada jalan keluar. Dan Tuhan, dengan suara dan Tuhan dari suku keturunan Yusuf dari Manase itu berbicara pada Israel. Dan terima kasih Tuhan, kami bertanya, Engkau menjawab. Engkau membawa pemimpin dan berbicara dan berkata dengan adil. Tuhan, kami menghadapi permasalahan seperti gunung yang tinggi. Di dalam-Mu ada jalan keluar. Di dalam pernikahan menunggu sangat lama, dan saudara-saudara semua di dalam belenggu ini menghadapi yang belum percaya Yesus. Tapi semuanya baik. Apakah kita akan memulai? Dan saya mengundang kalian di dalam keadaan ini, di dalam pernikahan ini, kalian menunggu dengan lama. Saya memohon tangan kalian kalau taruh di dalam dada kamu. Semua keinginanmu dengan kesulitanmu, engkau bicara kepada Tuhan. Tuhan, kami mesti sama seperti anak Serephat. Kami ingin menikah dengan satu suku, satu puak.
membuat kami supaya kami apa yang kami bisa lihat semua tuh keadaannya baik, tapi mereka belum percaya Yesus. Tuhan, mohon Engkau membantu kami di dalam kesulitan ini. Kami semua permasalahan kami serahkan kepadamu. Dan kepada setiap yang masih sendiri, kami menunggu pernikahan kami menunggu sangat lama, sangat lama. Tapi Tuhan yang menjaga kami. Kami mengikuti firman-Mu, mengikuti kebenaran firman-Mu, dan juga firman-Mu dan kebenaran firman, kasih karunia dan kebenaran firman-Mu melebihi daripada pernikahan kami. Tuhan, kami bersedia melepas tangan, kami bersedia berkorban di dalam satu suku. Kami memilih yang percaya Yesus. Ini keinginan hati kami, ini hati kami. Engkau memberikan kami karunia yang baik. Dan saya mengundang saudara-saudara yang menaruh tangannya di dalam yang belum menikah dan yang sudah menikah, dan engkau hadapi yang belum menikah. Engkau datang jalan, engkau berkati. Tidak hanya dalam satu suku yang percaya Yesus, dalam ini menemukan pendamping, dan Tuhan memberikan satu yang, dan jika kalian masih single dan engkau bangkit di dalam tempat duduk kamu, Tuhan memberikan kemudahan akan sampai di dalam dirimu. Yang sudah menikah, engkau angkat tanganmu mendoakan bagi mereka. Tuhan, bagaimana memberkati saya, dan juga bagaimana juga berkat ini diberikan pada setiap orang ini. Dan saya memohon kepada saudara-saudara yang berdoa untuk saudara-saudara yang belum menikah. Saudara-saudara yang di online juga sama, Tuhan akan menyediakan pernikahan yang baik padamu. Memohon Tuhan membantu kita berbuat janji dengan Tuhan. Dan saya memohon saudara-saudari yang belum menikah, Tuhan Yesus yang saya kasih, terima kasih Engkau berkati kami. Ada kehidupan yang bahagia dan yang penuh sukacita. Baru kami sudah menunggu selama lama, tapi kami mempunyai satu kepercayaan. Dalam nama Tuhan Yesus berdeklarasi, bisa kami berjalan di dalam kasih karunia dan kebenaran, dan pernikahan kami saya serahkan padamu. Kami percaya yang sudah percaya Yesus, karena kami satu bagian yang baik mengalir. Dalam nama Tuhan Yesus berdeklarasi, pernikahan kami serahkan padamu, persembahkan padamu, berdeklarasi. Suami kami pasti akan keluar. Mohon Tuhan bantu kami. Menikah tidak baik, kami tidak mau menikah. Menikah tidak baik, kami menjaga semua yang diberikan kepada kami di waktu kami ini. Kami mau berkorban sebagai orang yang pilih, yang memberikan pernikahan yang baik. Tuhan Yesus, kami berterima kasih padamu dalam nama Tuhan Yesus, amin.
Haleluya. Di dalam bilangan terakhir, Pak, bilangan terakhir, bangsa Israel mempersiapkan diri untuk masuk ke tanah perjanjian. Mendapatkan tanah perjanjian, di dalam tanah perjanjian bagaimana mereka hidup? Yang berlalu satu yang sudah berakhir, yang depan ada awal permulaan. Saudara-saudara semua, kita tuh mulai dari awal permulaan, iya. Apakah iya? Di dalam kita melihat seruna itu, saya selalu berkata kita memulai, kita mau masukin gelombang pendahuluan yang gelombang ketiga. Kalian tuh nengok dari dalam samping sebelah kiri ya. Ini mewakili masa lalu kalian. Ingat pengajaran di padang gurun. Saya membahas dua tema. Tema pertama, orang hidup tidak hanya mengandalkan makanan, tapi mengandalkan Tuhan, firman Tuhan yang keluar dari mulutnya. Dulu Tuhan mentraining kamu sebagai ayah untuk mendidik anak. Ingat, kita mesti ingat firman Tuhan. Dan kita mesti ingat Tuhan adalah Bapa kita. Setiap pengajarannya itu supaya kita tuh mendapatkan kebenaran. Kita taat dengan pengajaran Tuhan, taat dengan firman Tuhan. Di padang gurun selama 40 tahun, yang kita mendapatkan satu pengajaran dan sudah berakhir, dan sekarang kita berbalik ke sebelah kanan kita. Di depan itu ada awal dari permulaan. Jadi memohon engkau jalan 3 rangka. Ibaratnya engkau sudah melewati sungai Jordan, masuk ke kemuliaan Tuhan. Di dalam kemuliaan Tuhan, bagaimana kita hidup? Pengajaran di padang gurun, kita mesti taat firman Tuhan dan taat pada pengajaran Tuhan. Di dalam tanah perjanjian ini juga begini, kita taat dengan kasih karunia Tuhan dan kebenaran, bahagia dan bersuka cita hidup. Ada taat, ada kebahagiaan. Tidak taat, tidak ada kebahagiaan. Dan memohon kalian memejamkan mata. Dan kalian itu sudah memasuki ke tanah perjanjian, masuk di dalam tanah perjanjian. Tuhan berkata pada kita tuh, anakku yang saya berikan pada kamu tidak berkurang. Engkau menerima karunia yang saya berikan, kamu akan cukup. Yang kamu butuhkan, Tuhan memberikan yang terbaik buat kamu. Jangan iri kepada orang lain. Yang saya berikan kepada kamu akan cukup. Taat dengan karunia saya dan kebenaran. Dan semua jalanmu ada kasih karunia dan kebenaran. Ada taat. Kamu akan mendapatkan sukacita, bahagia. Di dalam taat, menerima kasih karunia dan bahagia, semua keputusan mengikuti Tuhan. Setiap keputusan ada kasih karunia dan kebenaran. Kamu tuh berdiri di dalam karunia ini. Saya dalam Tuhan berkati kalian. Kalian taat, mendapatkan bahagia, sukacita. Semua yang kamu jalan juga di dalam Tuhan, di dalam Yesus Kristus, di dalam Kristus, semua yang dapatkan kamu akan menerimanya. Semua jalan ada kasih karunia dan kebenaran. Taat
firman Tuhan dalam nama Tuhan Yesus berkati kalian. Amin. Dan Tuhan Yesus, Tuhan, saya kemudian bagi Tuhan dan berkata sama sampingmu, kita sudah selesai membaca firman Tuhan bilangan.